lagi nggak konsisten ya, karena harga dari tetangga itu kalau masuk murah bukan main, karena takut persaingan, karena telur kita kan balik-balik lagi kan kualitasnya bagus. Makanya yang dari luar itu berani masuk dengan harga murah. Entah itu ketemu untung atau tidak kan kita nggak ngerti. Ya. Nah, sekarang ini mungkin kawan-kawan yang ada di seluruh Nusantara pengen tahu cara bertahan kita untuk menghadapi persaingan dan cara kita bertahan untuk rekan-rekanku semuanya yang masih ada di seputaran wilayah-wilayah peternak dari Sabang sampai Merauke. Ini saat-saat yang menegangkan saat ini para peternak di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Itu tidak hanya kemarin ada pengaduan dari Kalimantan, kemudian dari Surabaya, kemudian dari Lampung, kemudian dari mana-mana pun itu mengadu soal kenaikan harga pakan dan kemudian persaingan di harga telur. Karena di setiap daerah saat ini lagi tidak konsisten ya, karena harga dari tetangga itu kalau masuk murah bukan main, karena takut persaingan, karena telur kita kan balik-balik lagi kan kualitasnya bagus. Makanya yang dari luar itu berani masuk dengan harga murah. Entah itu ketemu untung atau tidak kan kita nggak ngerti. Ya. Nah, sekarang ini mungkin kawan-kawan yang ada di seluruh Nusantara pengen tahu cara bertahan kita untuk menghadapi persaingan dan cara kita bertahan untuk ternak puyuh itu seperti apa di tengah maraknya seperti ini. Seperti kita ketahui, yang ada di Jambi, yang ada di mana-mana pun sekarang goyang. Karena apa? Pakan kembali naik. Dalam seminggu naik 2 kali, dalam sebulan naik 3 kali. Stres kita dibuat. Nah, ini tips dari kawan-kawan yang di Jambi seperti apa agar kita memang betul-betul bisa bertahan. Betul-betul kita untuk bersaing dengan provinsi tetangga tentang harga telur. Karena saya yakin, mungkin saya dengar juga ada di beberapa provinsi tetangga yang sebagian diafkir, ya kan? Sebagian diafkir karena apa? Nggak kuat lagi tentang masalah harga pakan dengan harga telur nggak sesuai di saat ini. Nah, saya heran juga kawan-kawan yang ada di Jambi, walaupun kita diterjang dengan permasalahan dari luar, kita tahu sendiri kan, dari luar itu harga masuk murah, mengalahkan harga lokal. Nah, harga lokal sekarang itu kan kemarin kan kita bertahan di 36, 37 per tray. Sekarang kan harus mengikuti irama dari kenaikan pakan. Nah, mampukah kita bertahan? Terus kemudian apa solusinya untuk menghadapi situasi yang tidak menentu saat ini? Kita ke Bang Joni dulu atau ke Bang Fauzan dulu? Boleh. Boleh. Kemana dulu? Boleh. Wah, boleh. Lanjut. Ya, intinya tuh bagaimana caranya kita bertahan aja dulu ya. Nah, gitu. Yang penting puyuh kita tetap makan, telur tetap terjual. Kita juga tetap dapat untung, alhamdulillah. Ya, walaupun untungnya tipis ya. Nah, untuk teman-teman yang di Jambi ataupun di luar Jambi, saya yakin pun teman-teman yang lain sama juga punya masalah yang sama. Dan saya juga lebih yakin pasti teman-teman punya pengalaman atau punya ilmu yang lebih dari saya. Tapi karena di sini kita fokusnya sharing, berbagi, mudah-mudahan ini belum terpikir ya dengan teman-teman. Sementara kami di Jambi pernah berpikir gitu, nah tapi belum pernah berbuat gitu. Berpikir terus ya. Akhirnya apa Bang? Rencana tanpa aksi hanya sebatas wacana. Ya. Gitu. Artinya action. Nah, kalau dari kita tips yang perlu disampaikan. Pertama, kita juga pakan. Kebutuhan pakan. Teman-teman harus tahu kebutuhan pakan itu puyuhnya per hari berapa. Kalau secara artikel atau secara teori, kebutuhan puyuh itu 22 gram per hari. 22 gram per hari? Ya, puyuh dewasa itu 22 gram per hari. Itu kebutuhan dengan protein minimal 17%. 18% kita ambil di angka yang lebih aman. Minimal 18%. Gitu. Itu yang harus kita pahami dulu untuk peternak, khususnya peternak yang baru ya. Gitu, kita pahamnya di situ. Nah, kalau kita sudah tahu dengan kebutuhan pakan 22 gram, kita bisa menghitung dengan jumlah populasi. Kalau misalnya populasinya ada 100, kita hitung, kita kalikan 22 gram dikali 100, artinya 2,2 kilo. 2 kilo 2 on per hari. Nah, itu dia harus cukup.
gitu. Nah, sementara sebenarnya kebanyakan yang kita jalani bisa jadi puyuh itu makannya kurang dari 22 gram atau bahkan ada yang lebih. Ya caranya pertama kita porsikan dulu seperti itu untuk menahan supaya pakannya tetap ada dengan harga telur yang tinggi, dengan harga telur yang murah dengan juga persaingan pasar sekarang yang lagi panas-panasnya di Jambi ini. Ya seperti itu dulu kita siasatinya. Kita siasati seperti itu. Kalau dia ada 100, siapkan aja 2,5. Kalau 2,5 dikali 9.000 itu 18 berarti 23.000. 23.000 per hari. Artinya modalnya 23.000, 24.000 per hari. Kalau untuk saat ini puyuh 100 itu berapa keuntungannya? Ya, puyuh anggaplah dia bertelurnya di angka 80%, artinya 80 butir. Kalau di harga anggaplah 3.360. Berapa itu? Ini tadi kurang lebih ya kurang lebih 8.000. Ya, 8.000 9.000 keuntungannya ya. Keuntungannya 8.000 sampai 9.000. Di saat ini, di tengah-tengah pakan yang naik. Iya. Nah, kalau di tengah pakan yang naik ini pasti lebih turun lagi dia, Pak. Lebih turun lagi. Ya, makanya kita siasati dengan cukup porsi dia aja dulu. Oh, atur porsinya ya. Sesuai dengan porsi dia, akhirnya proteinnya cukup, dia tetap bertelur. Gitu. Nah, yang tadinya kan kita jor-joran nih semuanya kita kasih nih, kita penuhin. Kita penuhin terus, puas dia makannya. Sekarang kita porsikan sesuai dengan kebutuhan. Diukur lah ya. Diukur. Biar ketemu kita keuntungannya. Biar ketemu keuntungan. Modal berapa, telur dapat berapa. Supaya bisa kita mengkotak-kotakan, oh modalnya segini, keuntungannya segini. Itu kan cara mensiasati. Dan itu dari pakan kita kalau beli pakan murni, pabrikan. Kita juga harus punya solusi berpikir bagaimana caranya kita untuk membuat pakan sendiri. Pakan sendiri, oplosan, aduan. Gitu. Nah, kalau kita dari rekan-rekan komunitas pernah mencoba? Pernah. Ada beberapa teman-teman kita yang di komunitas Puyuh Jambi. Sekarang pun mereka tetap riset. Artinya terus mencari mana yang lebih baik. Gitu. Nah, walaupun sudah ketemu yang baik, tapi dia tetap mencari yang lebih baik. Gitu. Nah, dan kita harus harus berani mengikuti jejak mereka. Iya, harus berani mencoba. Sekarang kita pakan pabrikan. Dengan harga anggaplah sekarang ini di 435. 8.700 per kilo. Ya, 8.700 ya. Ya. Wow. Nah, harapan kita bisa menghemat, gak usah besar-besar, harus motong setengah, enggak. 2.000 aja. Artinya modalnya 6.500 sampai 7.000. Udah gitu aja, enggak usah banyak-banyak. Itu pun sudah menguntungkan. Gitu. Nah, dan juga ya balik lagi ke pakan itu tadi. Karena dia sudah biasanya pakan murni di kandang kita ini pakan yang murni, jelas dia bakal berpengaruh. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Itu pasti kembali lagi yang tadi. Ini pengalaman juga, pengalaman pribadi ataupun orang lain, kawan-kawan. Yang tadi murni dirubah ke oplosan, berkurang jumlah telur. Oh gitu. Ya teman-teman peternak khususnya yang baru mungkin belum pernah ya, Pak, ya kita sampaikan di sini, nggak usah khawatir. Ya mungkin seminggu 2 minggu nanti bakal normal lagi. Gitu. Intinya ya. Kita tetap ikhtiar terus sama-sama ya. Semoga bisa meningkatkan lagi produksi dan nambah populasi, dan alhamdulillah juga dapat rezeki dari sini. Nah, itu dia. Gitu. Nah, oke, kita ke ini dulu Bang Joni. Coba kita boleh. Ke Bang Fauzan dulu. Antisipasi di saat ini. Ini kan tidak menentu ya. Kita kembali ke topik permasalahan. Jadi memang di mana tempat kita diterpa badai yang seperti ini. Antisipasi untuk rekan-rekan semuanya, baik yang di Jambi maupun yang di mana, untuk bertahan beternak dengan cara-cara mungkin ya apa yang dipersiapkan untuk komunitas yang ada di Jambi. Nah itu kita ke Bang Fauzan. Ya terima kasih Pak Edi. Siap. Jadi kalau saya di sini nanti dulu ya berbicara komunitas pribadi saya aja lah. Saya nggak bertahan tujuan saya. Justru meningkat. Saya tetap optimis harus bertambah terus. Wow. Kenapa harus takut? Saya udah nyaman di sini masalahnya ya. Jadi dengan populasi saya sekarang dan harga pakan yang tinggi, harga telur yang lagi bersaing panas, saya tetap optimis bakal menambah populasi. Gitu ya? Saya nggak takut. Ya. Alasannya nggak takut gimana nih?
Ya gini aja. Heeh. Intinya kan badai pasti berlalu ya, itu intinya ya. Dan kejadian Pasti. seperti itu pun sudah sering berulang. Iya, bukan sekali Enggak 2 kali ya. selamanya luar daerah itu harganya turun terus. Heeh. Nanti ada normal lagi. Betul, betul. Nah, jadi di sini kita harus optimis saja karena rezeki itu kan bukan kita yang ngatur ya. Kalau kata Pak Joni tadi dakwah ya. Balik lagi ke Nah, situ. kita intinya ikhtiar. Kita percaya rezeki itu bukan dari pembeli telur, tapi rezeki itu tetap datangnya dari Yang Maha Kuasa. Itu pada intinya. Gitu. Intinya kita sudah punya usaha dan ikhtiar. Yang tentunya cintai dulu usaha itu tadi. Nah, itu kalau saya pribadi. Iya, betul. Kalau untuk dari segi komunitas ya, kalau kami karena sudah cukup ramai ya anggota kita yang di Jambi ya. Tentunya Puyuh ini kan ada masa akhir ya Pak Edi ya. Iya, betul. Nah, tentu kami karena kami ramai, populasinya pun berbeda-beda. Tentu populasinya ada yang akhir, ada yang lagi tinggi populasi produksinya. Itu karena kami sistemnya rame, sistem komunitas itu bisa saling bantu. Seperti saya sekarang mungkin kesulitan pembuangan telur, saya bisa bantuan Pak Aat. Nah, itu kalau saat ini. Mungkin bisa dicontoh ya rekan-rekan yang di luar provinsi mungkin bisa ya, kayak komunitas kayak kita ya. Iya. Intinya ya semua usaha itu nggak bisa kalau kita cuma sendiri ya. Nah, itu dia betul. Kita harus mencari jaringan, relasi untuk penjualan, untuk pembibitan, semuanya. Intinya saya sampaikan saja kepada teman-teman mungkin yang baru belajar dan kaget juga dengan situasi yang seperti ini. Mungkin sudah frustasi ya. Puyuh baru umur 3 bulan sudah mau di akhir. Bukan frustasi lagi, banyak yang tutup. Puyuh masih produksinya tinggi 3 bulan atau 4 bulan sudah mau di akhir. Karena dengan masalah yang seperti ini. Takut ini telur nggak kejual. Tapi kalau untuk rekan-rekan yang ada di Jambi masih berani pokoknya. Kami mah enjoy. Pusingnya biar di kepala aja. Iya. Karena memang sudah sering ya kejadian sudah seperti sering. ini. Kalau saya pribadi itu sudah sering nemuin seperti ini. Nah, antisipasinya seperti apa? Karena ini kan kendalanya kan dipakan. Intinya kita ternak itu dipakan. Antisipasinya seperti apa? Kalau antisipasi yang disampaikan oleh Pak Joni tadi sendiri ya, kawan-kawan belajar oplos pakan. Gitu ya. Harus Karena berani mencoba. Harus berani mencoba. Eksperimen. Tentu juga ya, nggak abal-abal ya. Nah, dan eksperimen itu sendiri tadi kalau saya sedikit memberi pengalaman ya. Kalau memang kita takut dengan populasi sebanyak ini kita isi eksperimen semua, takut nanti drop semua. Coba 1 kotak atau 2 kotak dulu ya. Nah, jadi kita perhatikan aja sudah normal nanti baru kita tambahkan lagi untuk keseluruhan. Oh gitu. Kalau semuanya sekaligus ya tentu bingung juga nanti. Puyuhnya sebanyak ini, makannya banyak, jual produksi telurnya sedikit. Malah nggak ketemu ya, harga murah, itu malah tambah drop. Berarti intinya memang kita harus optimis. Iya, kalau saya pribadi harus optimis. Nah, itu. Jadi pesan untuk rekan-rekan yang ada di manapun dengan kondisi saat ini harus yakin. Dan juga harus berani mencoba eksperimen pakan. Iya. Ya. Mana tahu limbah-limbah bisa dimanfaatkan. Kayak kedebok pisang atau apa. Kalau kita sedikit nambahin, kalau kita mau limbah ya, kebanyakan kalau masyarakat memandangnya limbah ini pasti sisa, nggak ada manfaat. Sebenarnya sisa dari orang itu justru bermanfaat untuk kita. Contoh limbah apa nih? Limbah pabrik tahu. Ampas tahu, ampas kelapa. Nah, ada yang pernah mencoba di Jambi? Ada. Apalagi ampas ya mie BS atau ampas apalagi ya ampas roti. Itu kan semuanya limbah. Tapi kan komposisi semuanya itu kan perlu diukur. Bisa kita ukur jelas dengan cara seperti ini. Kita juga harus tahu balik lagi berapa kebutuhan puyuh, terus berapa lagi kalau roti ini kalau dia masih dalam kondisi normal, belum jadi barang sisa, ini berapa proteinnya kita harus tahu di situ. Itu nah, dan juga itu pun nggak ini ya setiap daerah itu beda-beda. Tapi kalau kita ambil globalnya, semua bisa searching dari Google. Ya, protein ini berapa, penjumlahannya berapa, perhitungan seperti apa gitu ya. Iya, terus belajar otodidak lah ya. Iya. Nah, gitu. Dan lebih bagus lagi ya saya sarankan kalau memang mau serius, carilah satu buku yang memang tentang pakan. Saya yakin pasti ada jual. Gitu ya. Iya, gitu nah. Karena misalnya mohon maaf mungkin saya nggak nyaman nih kalau harus cari-cari dari Google. Terus kemudian kita usaha di pasar cari buku misalnya gitu kan, gimana nih kita bisa tahu kalau mau buat pakan seperti apa gitu kan. Terus cari formulasi sendiri, pembuatan pakan sendiri. Saya pun pernah ketemu dengan beberapa mahasiswa dari peternakan.
mereka itu banyak sekali referensi-referensi. Ini namanya disebutnya apa bang? Kalau ini saya lupa nih. Mereka punya istilah sendiri untuk pakan oplosan nih. Gitu nah. Mereka punya istilah kalau dari peternakan itu. Kita cari aja di Google artikel atau jurnal yang pernah dibuat oleh dosen. Dan itu memang berdasarkan penelitian dari dosen. Wah, ini nampaknya mahasiswa nih dua-duanya ini. Saya dulu tapi bang. Dulu ya. Seorang mahasiswa ternak puyuh ya. Bukan. Saya bukan. Oh, bukan. Ya, saya mahasiswa tapi bukan peternak. Bukan peternak, ya, tapi kita mencoba ternak ya. Mencoba ternak. Kalau Bang Fauzan dari Saya malah perawat, Pak. malah perawat Iya, kesehatan. Iya, akademik perawatan. Malah ternak puyuh. Nyamannya di sini, Pak. Nama biasa nyuntik, biasa pasang impus. Sekarang ngasih makan puyuh. Enggak, kalau kita belajar itu apa aja boleh dipelajari. Ya, boleh. Ya kan. Nah, dan juga balik lagi ke jurnal. Saya dapat beberapa kiriman jurnal tentang pakan. Dan itu semuanya secara gratis di Google. Tinggal gitu ya? Searching aja formula Perhitungan protein itu ya maksudnya semua, ya. Semuanya ya. Semua. Nanti formulanya misalnya kita mau buat pakan oplosan dengan bahan contoh dedak, ampas roti semua. Tapi itu kan ada beberapa referensi itu. Tinggal kita cari mana yang mudah didapat bahannya. Contoh misalnya di Jambi mereka punya artikel di situ mengatakan pakai katul. Katul itu kan Seperti ini kan ini pakan oplosan ini. Ya, pakan oplosan. Ini pakan oplosan ya. Kalau kita nggak berani kayak gini, nggak maju kita. Nggak maju. Ini pakan oplosan ya. Maunya seperti apa pakan oplosan nanti dipanggil yang punya kandang ini. Iya. Saya pun kan. Nah, nanti bisa saya juga dibagi. Bang Edi penasaran nih sebenarnya. Tadinya saya nyangkanya ini murni. Iya, ini oplosan ini Gitu, pakan. Nanti coba kita panggil yang punya. Nah, inilah guys, salah satu antisipasi bertahan di tengah-tengah maraknya harga telur yang saat ini murah. Kemudian harga pakan naik bukan main. Jadi antisipasinya semuanya tadi sudah disimpulkan dengan Bang Fauzan dan juga Bang Joni. Intinya membuat pakan adukan sendiri dari bahan-bahan yang relatif murah. Kalaupun memang kita tidak tahu kualitas protein atau seperti apa, kita bisa belajar otodidak ya. Mungkin dari buku. Itu lagi Bang. Untuk penekanan terakhir, kita nggak usah takut, kita nggak usah ragu, ya kita ini kalau salah biasa. Ya intinya kita tetap belajar. Ya eksperimen, tapi kan jangan semuanya langsung dieksperimen. Hanya beberapa kandang saja kan. Ya, jangan semuanya eksperimen nanti terjun bebas kita. Ya, jangan terjun bebas. Nggak ada aling-aling lagi. Ya. Kepala yang ke bawah jadinya pecah kepala. Wabillahi taufik walhidayah. Jangan pede-pede kan. Wah, kami dapat jurnal nih dari sini, dari dosen ini, guru besar di sini. Dia yakin bisa menghasilkan telur. Semua. Udahlah. Akhirlah tuh semua artinya. Kita perlu mencoba dulu ya, kita beberapa coba kandang dulu, beberapa ekor puyuh dulu. Nah, jadi penekanan tadi, teman-teman nggak usah ragu, kawan-kawan nggak usah khawatir. Kalau gagal kita coba lagi, kalau belum berhasil kita usaha lagi. Dan juga untuk mencari ilmu, memang ilmu itu lebih baik ada gurunya. Cuman kalau memang kita nggak ketemu guru, dari Google itu juga sudah mereka sebelumnya yang diupload ke Google itu dari guru-guru sebelumnya. Dan kita ambil dari situ. Banyak kok, tinggal kita cari aja bagaimana cara dari keturunan-keturunannya ya. Iya, bagaimana cara membuat pakan oplosan. Nanti kita bakal dapat rekomen ini artikelnya ya, semua sudah lengkap di situ. Gitu nah. Intinya tuh kita nggak usah takut. Kita harus bergerak gitu nah. Supaya kita istilah tuh do it dapat duit. Gitu. Kalau kita nggak duit, ya nggak ada duit. Gitu. Oke guys, ini perbincangan yang seru sekali ini ya. Jadi kalau kita mau bertahan di saat-saat ini memang kita harus eksperimen. Harus kita membuat pakan adukan dan kita harus berani mencoba. Kalau kita tidak berani mencoba, kita tidak akan pernah berhasil. Kalau memang kita mau menang, ikut perlombaan, ya kita harus ikut lomba. Kalau kita nggak mau ikut lomba, kapan kita mau memenangkan lomba? Nah, kan gitu. Baik guys, kita kembali ke video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap di Edi Puyuh Jambi tentunya untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Jangan lupa semuanya tetap semangat. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat guys.